Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah terus ikutin cerita aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang pendengar setia. Dan terima kasih juga bagi kalian yang baru pertama kali datang ke sini. Oke teman-teman, banyak cerita-cerita seru di sini. Sebelum kalian melanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian subscribe dulu di tombol di bawah. Supaya kalian boleh lihat video-video terupdate yang akan aku buat. Oke teman-teman, kita langsung aja ke part 10. Ekspansi visual. Berat untuk membuka mata. Antara perasaan takut dan cemas tentunya. Ane merasa ada sesosok wajah yang sedang menanti-nanti. Di mana Ane membuka kelopak mata Ane. Dan benar saja. Ketika Ane terbangun, Ane berada di ruang tamu dengan kondisi gelap gulita. Jika ini memang mimpi, tolong bangunkan Ane sekarang juga. Tapi seolah dipaksa untuk masuk lebih dalam lagi. Suara ribut-ribut di halaman depan memaksa kepala Ane untuk menengok keluar. Pandangan samar-samar karena kondisi yang sangat gelap waktu itu. Ada beberapa anak kecil sedang berlarian di halaman depan. Nampak di depan pandangan Ane. Anak siapa nih ya? Pikir Ane waktu itu. Dan ada satu yang cukup menyita perhatian Ane di alam bawah sadar Ane sekarang ini. Beberapa anak kecil tadi berjalan mundur dan menembus tembok. Apakah ini semua memang nyata adanya? Biarpun hanya di dalam mimpi saja. Takjub dengan pemandangan tersebut, perasaan Ane makin kacau waktu itu. Gimana kalau anak kecil tadi lari mundur ke arah Ane? Gimana kalau Ane ditarik sekarang dan diajakin main? Atau mungkin masih ada anak-anak lain yang lari dari belakang dan bisa nembus Ane. Bisa ente bayangin sendirilah gimana dikejar sama begituan yang jalannya mundur. Sergap, Ane langsung beranjak dari ruangan bawah tamu untuk menyusuri setiap sudut ruangan, mengharap keberadaan teman-teman Ane yang memang sepertinya tidak akan pernah Ane temukan lagi. Baru beberapa langkah Ane berjalan, pandangan Ane tersita ke arah tangga, melihat seorang wanita berparas cantik menaiki dan menuruni tangga berulang kali. Apakah ini ajakan untuk Ane melangkah bersama wanita tersebut, menaiki tangga dan menemukan clue tentang apa yang ada di atas sana? Wajar jika pemikiran tersebut sempat terbesit di dalam naluri laki-laki Ane, mengingat mimpi-mimpi zaman dulu. Karena memang tidak ada yang aneh dari sosok tersebut di mata Ane waktu itu. Walaupun dalam perjalanannya Ane tahu jika sosok tersebut hanyalah tiruan yang menyerupai saja. Istilah Jawanya mendo-mendo. Sempat memiliki niat untuk menyusul sosok tersebut. Ada satu pemandangan yang terlewat dari mata kepala Ane. Satu sosok yang tentunya mempunyai kesan tersendiri bagi Ane. Menyelinap mengintip dari balik kamar mandi gelap yang sebelumnya sudah berasa sangat pengap dan memancarkan aura yang sangat angker. Kadang terisak, kadang tertawa, yang selalu menimbulkan kesan tersendiri kepada setiap orang yang merasakan kehadirannya. Dari tatapan matanya bisa Ane artikan, kamu jangan berani-berani lewat sini. Sontak Ane terkejut, karena sosok tersebut memang suatu sosok yang cukup buat nyali Ane ciut. Lalu Ane berjalan melewati dapur dan menyusuri lorong panjang tanpa penerangan sedikit pun. Di manakah teman-teman Ane di saat lagi mencekam kayak gini? Berjalan Ane menuju ruang divisi Ane untuk mencoba mencari rekan-rekan yang lain. Baru sempat berbelok sedikit, sebuah bayangan tinggi besar menghadang pandangan Ane. Untuk pertama kalinya Ane ngelihat satu sosok yang selama ini banyak diperbincangkan langsung dari mata kepala Ane sendiri. Tidak banyak deskripsi yang bisa Ane berikan di sini. Hanya sosok tinggi besar berwarna hitam, bahkan saking tingginya mungkin dia sampai agak menunduk mengisi ruang di langit-langit. Dengan pandangan penuh amarah, dendam, dan rupa yang memang sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Membuat langkah Ane gentar. Terlalu mengerikan. Sampai semua bulu kuduk Ane berdiri, bahkan kaki langsung melemas.
Seolah dia menghalangi langkah Ane untuk berjalan lebih lanjut lagi menuju suara keramaian di halaman tengah yang masih Ane penasarin. Seketika Ane berbalik untuk lari. Di balik, Ane udah menanti sosok religius grandma yang seolah sudah mengamati Ane dari awal hingga perjalanan ke ruangan ini. Memandang Ane dan memberikan senyum kecil sambil berkata, "Ngopo kowe ning kene, bali saiki? Kenapa kamu di sini? Pulang sekarang." Dan Ane pun terbangun dari tidur Ane. Entah memang rangkaian mimpi itu sudah dirangkai atau tidak, yang jelas mimpi tersebut sudah menjelaskan ada apa dan siapa di balik bangunan ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dua pemuda stranger, bukan salah satu karyawan di situ, datang menghampiri kantor kami. Ya, waktu itu kantor kami sempat mengadakan event kecil-kecilan di halaman depan kantor macam garage sale gitu, di mana kami tidak ikut andil besar dalam acara tersebut. Hanya sekedar provide konsep acara dan tempat, dan sisanya adalah partisipasi dari orang luar untuk meramaikan acara. Beberapa terpal sudah terpasang dan stand-stand di area booth sudah siap untuk didekor masing-masing peserta garage sale. Tentunya hari yang melelahkan untuk kita semuanya yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk event itu. Dan dalam kejadian ini, Ane akan mengambil sudut pandang dari orang lain yang datang untuk mengisi acara, bukan dari Ane atau dari teman-teman Ane. Sebut saja, dua orang tadi bernama Nadine dan Rico. Jadi Nadine dan Rico ini salah satu peserta event kami. Mereka sengaja memang untuk loading barang waktu malam hari, biar besoknya tinggal dekor aja di daerah stand mereka. Dan pilihan yang diambil oleh mereka ini sebenarnya salah kalau mereka kejadian-kejadian janggal di malam hari. Tapi karena mereka mungkin stranger, jadi gak apa-apa lah ya. Ditaruhnya barang-barang mereka di ruangan yang memang sudah disediakan untuk para peserta. Kesan pertama mereka saat memasuki kantor kami memang biasa saja. Tidak ada yang aneh. Cuma mereka merasa agak panas saja. Toh mereka juga tidak melihat sesuatu yang janggal. Hanya lalu lalang karyawan saja yang sedang beraktivitas tanpa ada pikiran horor sama sekali. Nggak panjang lebar, cukup seperlunya saja dua orang ini datang ke kantor kami lalu berpamitan pulang. Sampai di gerbang kantor, sebelum mereka membuka pintu mobil, ada sepasang kakek nenek yang sedang duduk berdampingan serta mengenakan jubah serba putih. Putih semua. Karena memang tidak ada mindset apapun tentang hal-hal berbau mistis, dua pemuda tadi hanya berjalan melewati sosok tersebut dan menyapa, "Monggo mbah, kula wangsul rumiyin." "Permisi mbah, saya permisi pulang dulu." Si nenek yang sedang duduk sambil memakan daun sirih hanya tersenyum kecil, dan si kakek hanya tertunduk tanpa menggubris dua orang pemuda tadi. Konon dari pengakuan lain, mata si kakek ini berwarna merah menyala, dan sosok ini memang hanya menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja. Apakah kata-kata dari nenek tadi adalah peringatan untuk saya untuk tidak masuk terlalu dalam ke hal-hal di ruangan tersebut? Mungkin kita akan temukan di part selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja part yang ke-10. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan.